Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Podma, Podcast LK Cinema, dengan host yang baru lagi. Oke, kali ini kita mau ngobrol bincang-bincang, ya ngobrol santai aja sih, dengan narasumber kita yang sangat tampan dan berani ini, dan wow banget ya. Biasa aja mas. Ya, dia adalah Kak Asroful Ibad Rosyadi atau yang sering kita panggil Kak Osi ya. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Katanya baru selesai KKN kemarin ya? Alhamdulillah selesai. Nah, gimana KKN-nya? Lancar? Good. Good, oke. Good. Oke, buat yang teman-teman juga nggak tahu, Kak Osi itu dia juga salah satu senior di LK, tepat satu angkatan di atasku ini, Kak Osi. Nah, sebelum kita masuk panjang lebar nih, aku pengen tanya, Kak Osi itu pertama banget berminat di dunia sinematografi itu kapan sih dan apa alasannya? Dunia film sinematografi ya. Sebenarnya sih dari awal mulanya tuh berarti ini 2020-an masih SMK. Aku dulu SMK. Aku ngambil jurusan multimedia, terus itu di sana sih awalnya sih muncul ya ada mata pelajaran bikin video gitu. Awal aku kenal audiovisual tuh di sana. Ya info aja sebelumnya malah sebenarnya tuh aku tukang gambar gitu. Tukang gambar, lebih ke desain grafis aku sebenarnya. Cuman karena multimedia ternyata ada singgungan di audiovisual juga, jadi kita belajar editing, belajar bikin video. Terus ada tugas juga bikin short film. Terus kemudian di sana belajar di sana gitulah. Terus pas kuliah ternyata ada UKM film pendek gitu di UGRIS, LK Sinematografi. Nah, kayak pas tahu aku kayak ya kepikiran aja gitu. Aku dulu udah ada bekal, ya walaupun nggak banyak, bekal dikit-dikit. Kayaknya kalau nggak aku terusin agak sayang gitu. Jadi makanya aku gabung ke LK gitu. Gitu, geng. Oke. Ngomongin LK nih, kan tadi aku juga udah bilang Kak Osi itu senior kita. Kak Osi itu kan di LK banyak orang nih. Kak Osi itu dulu apa sih namanya, penjurusannya tuh kemana kalau boleh tahu? Penjurusan sebenarnya kalau mungkin buat memperkenalkan juga ya buat yang mau join LK. Jadi LK tuh ada empat. Kita nyebutnya sih divisi ya, 4 divisi besar itu. Ada penyutradaraan, terus kamera, terus editing sama talent gitu. Aku ngambilnya sih dulu penyutradaraan karena ya penasaran aja sih, pengen belajar gimana sih cara jadi sutradara gitu. Kayak gitu. Tapi katanya Kak Osi juga pernah jadi talent, pernah jadi editornya juga pernah. Kamera pun juga kadang kameramen. Waduh. Berarti multi talent nih. Enggak, ya lebih ke belajar sih, karena balik lagi pas belajar sutradara tuh aku ngelihat kayak gimana ya, kan di film tuh banyak, film kan gabungan dari banyak hal gitu. Jadi ada dari seni editing, seni kamera gitu, tata cahaya, bahkan istilahnya apa, teatrik, pemeranan gitu, karakter, sebagai talent gitu kan. Jadi aku kayak kadang, aku tuh tipikal orang yang belajar dengan melakukan gitu, learning by doing gitu. Jadi ya kalau emang ada kesempatan buat belajar ya kayak yang kemarin kamu lihat aku tiba-tiba jadi talent, jadi kameramen, jadi editor. Terutama talent ya itu ya karena emang pengen mencoba aja. Soalnya biasanya cuma ngedirect, tapi penasaran aja gimana kalau terjun gitu. Ya walaupun hasilnya nggak bagus, tapi ya not bad lah buat belajar gitu. Oke. Terus kalau buat yang kamera edit,
editing ya kebalik lagi pas SMK gitu kan, buat belajar videografi gitu juga kita belajarnya ya dari akar gitu. Kita belajar kamera juga, belajar editing juga gitu. Oke. Sebenarnya ini agak udah bukan rahasia sih. Kita di LK tuh sebenarnya nggak harus satu divisi doang kan. Iya. Belajar semua juga boleh. Oke, join LK guys. Tuh, Oke. link di bawah. Klik ding. Oke, terus ngomongin film nih. Nah, ini info aja ya teman-teman. Mungkin sebagian besar dari teman-teman udah ada yang melihat film kita yang diikutkan di Porsenasma kemarin yang berjudul Taut. Nah, kebetulan nih Kak Osi adalah sutradara, director, dan juga penulis naskah buat film Taut. Nah, tapi sebelum ke film Taut nih, aku nih yang penasaran nih. Sebelumnya tuh pernah bikin film apa aja sih? Ada beberapa ada mah. Ya dulu SMK ada. Cuman emang nggak publish banget, soalnya kita malu mempublishnya. Mungkin akses yang bisa ditonton sama teman-teman ya itu privilege kalian LK, kalian bisa nonton filmku. Itu satu. Join LK guys kalau mau lihat. Tuh, buat anak kubri join LK. Oke, terus buat mungkin yang lain yang bisa ditonton di YouTube, jatuhnya ada 2 doang sih sebenarnya sih. Yang satu Taut itu, kalau belum nonton ditonton di YouTube Ugris. Terus yang satu tuh ada ya dulu di YouTube-nya LK sih, cuma 1 menit tapi itu tahun lalu. Gitu. Yang itu ya, yang kakak cosplay bonyok gitu ya? Ya, itu kita gak iseng sih. Kita nggak tahu mau ngapain, terus ngelihat ada apa? Lomba. Ada teman nge-share kan. Teman nge-share DOS ini nama tiap tahun harusnya ada sih DOS Film Festival. Mungkin mungkin kalian tahu. DOS Film Festival, kebetulan yang tahun lalu tuh namanya tuh One Minute Film Competition atau apa gitu. Pokoknya kompetisi film 1 menit. Nah, kayak kebetulan tahun lalu genre-nya horor. Bertepatan dengan Halloween kan, dia timeline-nya tuh aku lupa ya. Oktober November atau September Oktober gitu. Sekitar segitulah. Oke. Gitu. Oh ya, ini ngomongin tadi nih yang masalah film kita diputar di mana. Nah, aku baru ingat di LK tuh ada kegiatan namanya Purnama. Entah kalau tahun depan namanya ganti lagi ya. Tapi apa itu Purnama? Itu adalah pemutaran film-filmnya LK ya. Nah, itu dibuka untuk umum, jadi teman-teman bisa kalau ada kabar-kabar nih, ayo ada Purnama nih, ada Purnama. Nah, itu berarti dari LK tuh. Bisa semua. Nggak perlu bayar, free. Ya semua dibuka untuk umum lah. Kalian dari luar Ugris pun boleh. Oke. Betul. Itu buat persiapan kira-kira biasanya bulan apa, Kak? Itu kalau mengaca dari kemarin ya, antara bulan Mei itulah, April Mei ya. April Mei itu. Atau kalau mundur juga nggak tahu ya. Intinya ditunggu aja di awal-awal tahun tuh. Nah, ngomongin film-filmnya tadi nih. Sekarang aku mau tanya tentang Porsenasma. Oke. Porsenasma, kita Kak Osi bikin film judulnya Taut. Maknanya tuh apa sih, Kak? Taut itu. Wah, akan lebih ya. Agak. Semoga tidak spoiler, tapi bagusnya kalian nonton dulu. Mungkin nanti linknya dikasih. Ya, ini di pause dulu, langsung nonton, langsung. Gitu. Taut sebenarnya karena itu kebutuhan kebutuhan buat lomba ya. Jadi pada saat itu, jadi gini, mungkin buat yang belum tahu Porsenasma tuh, jadi Porsenasma itu
kalau kita nyebutnya mah gampangnya tuh ya lomba olahraga dan seni satu Universitas PGRI, satu Indonesia. Jadi ntar kita adu antar Universitas PGRI gitu. Kok adu ya? Kok Itulah. diadu, ya. Jadi ntar ini kebetulan yang saya kan, aku kan Upgris PGRI Semarang, nanti ada peserta lain tuh dari PGRI lain gitu. Kebetulan yang kemarin tuan rumahnya di Madiun gitu. Dan untuk filmnya, apa tadi pertanyaannya? Kenapa filmnya gitu? Kenapa? Itu kan film tuh kadang judulnya itu ada Oh iya, hubungannya. Nah, itu kenapa taut sih? Bang mengambil taut itu sebelum ke judul berarti di tema. Nah untuk di Persnasma, ya umumnya sih di tiap lomba tuh ada tema yang ditentukan gitu. Kebetulan tema yang kemarin itu kayak temanya sih panjang sih, aku agak lupa ya. Tapi gampangnya tuh temanya tuh soal relasi mahasiswa gitulah, yang kerja sama mahasiswa gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan sebuah relasi gitu, dengan keterkaitan terus. Nah ya pas aku bikin, ya aku nyari terus nyoba nulis. Nah ya mencoba sesuai dengan tema, ketemu ceritanya dan mikir judulnya, dapatlah. Oh, kayaknya taut cocok sih. Ini aku pengen tanya, sinopsis ya inti ceritanya tuh gimana sih Kak? Biar teman-teman penasaran nih terus langsung ngeklik videonya nanti. Nah, jadi Taut ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang dia tuh menghidupi dirinya sendiri di perantauan. Dia kan merantau di Semarang gitu kan. Dia merantau di Semarang, dia menghidupi dirinya tuh dari job, terus lomba-lomba video, foto gitu. Kita ngambil yang deket dengan kita karena kita anak video, foto, anak film gitu ya. Jadi kayak dia bisa disebut freelance videographer, fotografer, something like that. Kayak gitu. Nah, di sana dia di satu momen dia harus dia mengalami musibah. Senjata utamanya, bukan senjata utama bang sih, senjata utama harusnya mah kamera ya. Senjata utama untuk kuliahnya, ya pokoknya laptopnya rusak gitulah. Itu laptopnya rusak, terus dia butuh uang untuk itu. Terus dia menceritakan usaha-usaha dia untuk mengumpulkan pundi-pundi uang untuk membeli laptop baru. Dan di tengah mengumpulkan itu dia mengalami satu musibah lagi. Dia mendapat kabar bahwa tonton supaya tahu. Oke. Nah, gitu. Kok malah kesannya kayak keluh kesah ya Kak dari Iya, dasarnya sih ini yang gue pelajarin orang kita tuh kalau bikin cerita itu umumnya tuh sesuatu yang pasti ada irisan dari pengalaman kita gitu loh. Jadi memang gitu, itu ya sesuatu yang dekat. Kebetulan juga aku kalau bikin cerita juga emang pasti ada irisan dari diriku yang aku masukin ke dalam skrip gitu. Jadi ada sesuatu yang dekat dengan aku gitu. Oke. Kayak gitu. Pokoknya tonton aja deh guys. Relate pasti sama kalian. Insya Apalagi Allah. kalian yang ya merantau. Ya semoga terhibur aja. Semoga terhibur. Tujuan filmnya untuk menghibur. Ya. Terus waktu ini kan mereka mungkin udah nonton nih ya. Nah sekarang kita ngobrolin yang di balik layar ya. Oke. Dari yang mungkin udah dipertanyakan oleh teman-teman semua. Susah nggak sih Kak? Susah enggaknya relatif sih. Ini susah bagian mana yang kamu tanya? Ya susah dalam segi gimana ya? Dari segi Kak Osi sebagai ini deh, dari sutradara deh. Apakah ada kendala semisal contohnya tuh kayak ini kayak ada adegan yang susah diambil atau adegan yang take-nya itu sampai ya puluhan kali.
Untuk sebenarnya untuk retake gitu itu hal yang normal sih. Ada pasti ada. Memang mungkin untuk beberapa tantangannya tuh lebih ke waktunya sih sebenarnya sih. Jadi buat Personasma ini kan dia Personasmanya tuh berjalan di bulan Agustus. Ya. Agustus. Cuman deadline untuk pengumpulan tuh dulu 27 Juli ya kayaknya. 27 Juli. Cuman aku baru di sounding dari kita baru mulai persiapan tuh dari Maret gitu. Jadi kayak April, Mei, Juni, Juli gitu, kayak tiga bulan itu pun masih kepotong. Apalagi kayak ada teman-teman, kan dibantu teman-teman pengurus LK juga ya, dia ada proker gitu. Jadi kayak kita ya agak mepet 3 bulan 2 bulan untuk sebuah film pendek, cukup mepet gitu. Terus apalagi nyari ceritanya sih dulu agak lama sih, soalnya apa ya, bukan temanya jelek ya, bukan temanya gimana, Temanya cuman susah. aku kebiasaan bikin film aneh. Ketika dikasih tema yang lurus tuh kayak waduh. Oke, jadi ya aku agak nyari gimana dengan tema ini yang agak apa ya, nyariku tuh sesuatu yang menarik gitu loh. Gimana membungkus tema ini dengan sesuatu yang menarik gitu. Itu agak makan waktu lama sih, jujur-jujuran sih. Cuman akhirnya ya dapat ya, walaupun itu bukan versi yang paling sempurna sih. Tuh. Terus itu untuk di persiapan, di penceritaan, terus mungkin untuk teknisnya ya. Teknis beberapa adegan ya kalian bisa lihat sendiri. Adegan susah enggaknya enggak yang terlalu, lebih ke tak kasih mungkin sesuatu yang menarik di pas proses produksiannya sih. Itu ada di kru kita semua sangat menarik. Ternyata aku nggak nyangka dengan ceritaku. Sebenarnya aku agak kurang pede jujur-jujuran dengan ceritaku, tapi ketika ngelihat teman-teman membantu gitu dengan idenya mereka menerjemahkan naskah yang gue kasih gitu, ternyata wow, ada poin menariknya juga gitu. Nah, ini agak spoiler sih. Kan ada salah satu shot ya. Shotnya tuh kenapa ada beberapa shot yang terkesannya tuh kayak loh kok malah menampilin benda ini, bukannya menampilin ke karakter. Itu apakah ada makna-makna tersembunyi? Kan ini Kak Osi bilang sendiri tadi, sukanya film yang agak lain, bukan film yang normal FTV gitulah. Aku sendiri juga tahu Kak Osi itu orangnya suka film kayak gimana, filmnya eksperimental lah gitu-gitu. Power Ranger. Nah, apakah shot yang aneh-aneh itu memiliki sebuah makna atau cuma sekedar shot aku pengen unik gitu? Sebenarnya dibilang shotnya aneh, enggak. Cuman apakah ada makna? Iya. Menurut kalian apa maknanya? Malah ditanya balik, guys. Silahkan, kita mau terbuka buat sudut pandang kita. Kalau aku menjelaskan nanti nggak seru gitu. Biar kita lihat, drop pendapat kalian di komen. Menurut kalian, oh shot ini maknanya apa gitu. Oke? Gitu. Terus ini sih aku mau tanya-tanya lagi. Tapi entah ini termasuk bagian sutradara atau enggak. Cast sih. Cast. Nah, proses castingnya tuh gimana? Kalau boleh tahu. Castingnya gimana? Kita casting dengan mengejar waktu. Min 1 bulan kita baru. Deadline tinggal 1 bulan kita baru nyari talent. Kita baru casting. Untuk casting ya ada aku, cuma dibantu sama produser aku juga, Sally. Digendong Sally kita, geng. Itu pokoknya. Salut, jadi ya
kita nyari-nyari, ya aku ngasih kriteria gitu untuk karakterku, ini dia ininya. Tapi aku juga ngasih opsi-opsi nama juga gitu. Terus dibantu Sally, kita ngontek satu-satu, open casting juga. Terus kita casting dan oke, ketemu. Dah gitu. Oke, nah buat teman-teman nih yang di luar LK terus kayak ingin ikut produksi LK, aku pengen jadi talent kalian dong, tapi aku nggak anggota LK nih, boleh. Buktinya kita di Porsnasma tuh ada 2 ya yang bukan anggota LK ya. 3 ya, ada beberapa yang bukan anggota LK dan kita fine-fine aja. Silahkan teman-teman kalau semisal ada temannya nih yang anggota LK mau bikin film, kalian diajakin silahkan. Atau kalian berinisiatif nih, tanya-tanya di IG kita atau di kolom komentar ini juga silahkan. Kak, aku mau jadi talent nih kak, ya silahkan. Oke, terus next pertanyaan apa ya enaknya ya? Dari talent udah. Ini nggak apa-apa kan aku tanyain di luar sutradara? Enggak, ya selama aku tahu aku jawab, kalau Oke. aku nggak tahu ya. Terus ini sih mungkin apakah ini di luar Porsnasma ya? Apakah di luar apakah bikin film tuh harus pakai alat-alat yang proper kak? Apakah pakai alat seadanya juga bisa gitu? Yang penting ada kamera. Kayaknya harus mahal enggak bro? Kita HP juga bisa bro. HP udah ada kamera. Bikin aja mah, bikin aja. Nah ini Gitu. ini nyambungin next pertanyaan. Ya, Tips buat pemula dong kak. tips buat pemula. Pemula yang banyak nih. Aku di LK tuh banyak anak-anak baru yang selalu, kak aku pengen jadi ini tapi aku nggak bisa ini, kak aku pengen jadi itu tapi aku nggak punya itu, gitu loh. Tips kadang-kadang tuh emang gitu ya, orang tuh terhalang kayak aku pengen bikin ini tapi aku nggak punya alat ini gitu kan. Balik lagi, sebenarnya tuh bikin aja dulu Ling. Ini kalau aku belakangan nemu quotes. Sebenarnya bukan quotes di film tapi quotes di sebenarnya seni apapun sih. Ini quotesnya gini, bahasa Inggris nih. Make it appear fast then perfect it later gitu. Kayak kalau di Indoin tuh ya pokoknya bikin dulu aja gitu. Baru kalau yang penting udah ada wujudnya, baru next kamu kalau mau kamu sempurnain ya monggo gitu. Yang penting udah ada wujudnya dulu yang pertama gitu. Oke. Gitu. Tidak cocok keluar dari mulut saya kelihatannya. Tapi ya udahlah. Cocok kok, cocok. Gitu. By the way ini aku bocorin dikit juga nggak apa-apa ya, soal Porsnasmanya. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kita alhamdulillah film tahun kita juara 3 ya kak. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah. Padahal Gimana kak rasanya kak? Nggak expect sih, padahal tak kira nggak lolos. Ini film lucu bro. Tapi tetap disyukuri alhamdulillah juara 3. Ya berarti berarti itu membuktikan guys, dengan keadaan mepet pun kita bisa. Ya, jangan menyerah duluan guys. Ya, dengar Porsnasma selanjutnya mengejar juara 1 lagi. Info aja sebelumnya, Porsnasma sebelum yang tahun ini tuh LK tuh ya Ugres tuh dapat juara 1. Terus pas kemarin yang aku juara 3. Nah dengar yang Porsnasma depan mau diambil lagi kursinya gitu, jadi nomor 1. Amin. Dukung ya Ling. Oke, kayaknya ini udah malam banget ya guys. Ini kita syutingnya malam. Set, nggak berasa Dan bro. Besok juga masih ada kuliah sebenarnya. Nice. Oke. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, kesan-pesan buat produksi Porsnasma kita nih kak, atau buat overall lah kesan-pesannya. Buat overall aja mungkin ya.
pertama teman-teman LK membuat ini bercerita dikit ya untuk kesan kemarin sih pas pertama dari pas aku masih jadi masuk di kepengurusan juga lah, setiap kegiatan kita tuh selalu pasti ada yang menarik gitu, gebrakan lah apalah pasti ada cerita yang menarik gitu, jadi tetap ikut aja ikut kegiatannya gitu. Terus untuk pesan-pesannya buat teman-teman semuanya sih ya terus berkarya guys. Oke. Ya, kayaknya kita udahan di sini aja sih. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih buat Kak Osi. Iya, terima kasih juga aku diundang di sini padahal aku bukan siapa-siapa. Ya, nggak apa-apa. Kan sutradara juara loh kemarin. Iya, makanya aku disyukuri. Makanya aku undang. Oh iya. Terus ini juga terima kasih buat Hima Bahasa Jawa yang sudah mau meminjamkan labnya, dan juga Universitas PGRI Semarang tentunya yang sudah mau mewadahi kita. Ya, mewadahi kita di LK, mengeluarkan potensi kita. Ya segitu saja sih. Besok LK bikin film superhero, dengar. Aduh, jangan dong Kak. Masa kita sewa green screen Kak? Gitu. Ya intinya ditunggu buat konten-konten lainnya atau film-film lainnya yang akan dihadirkan dari teman-teman LK. Mungkin sekian saja dari kita berdua. Ya, saya pamit undur diri. See you next episode, guys. See you, gengs. Besok ketemu lagi ya Mas Idan. Kemudian. Oke. Makasih Bang. Makasih. Pamit gak sih? Wah, pamit bro. Wah.